Halo, jumpa lagi di channel kami Alif Familia. Sehat semuanya teman-temanku yang selalu menonton atau nonton video kami ya. Semangat terus. Hari ini saya mau makan penyetan. Pokoknya mantap sekali Sambal lelepan. sama nyonya saya ini ya. Wah, si gemoy. Dua-dua gemoy ya ini ya. Tapi ya gak apa-apa, yang penting sehat. Kamu gak apa-apa, yang penting sehat, selalu nurut sama suami ya. Kalau kamu nggak nurut sama suami itu bagaimana lagi, yang susah dengan suami. Oke ya, ini namanya tampai nih. Kalau bahasa Jawa itu tampai ya, tapi nggak tahu kalau bahasa Indonesia ini. Ini kelihatannya kalau gini kan pede, kalau pakai topi sini kan kurang pede karena sudah botak, tapi orang bilang pun nggak apa-apa lah. Yang mendingan sehat selalu, semangat ya. Sebelum makan. Belum dulu, ini pakai daun pisang ya ini. Pokoknya andalan saya ini. Ada sedapnya. Oke ya, sebelum kita mulai makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita mulai dari nasi. Cuci tangan. Alhamdulillah sudah cuci tangan sebelum kita mulai tadi ya. Tapi maaf nggak saya syuting tadi karena apa itu sudah kita siapkan ini dulu, jadi perutnya sudah nggak mau tahan, sudah lapar beneran. Ini kan ikan mujair ya ini ya, ikan mujairnya juga gemoy ini. Wah mantap, sambelnya bikin Pertama itu sambal. Pertama bukan sambal, yang penting kita itu sehat, makan sambal, makan nasi pun bisa merasakan enaknya. Agak kerupuknya kerupuk putih nih, lengker-lengker. Dunia saya ini selalu ikut terus. Sebetulnya ini gimana ya? Ya nggak apa-apa. Itu berarti kita harus rukun ya. Ada yang bilang sehidup semati ya nggak apa-apa. Cinta itu, kita berhidup rumah tangga itu harus kayak gitu ya. Yang penting kita itu saling memahami. Ada apa-apa itu, hidup rumah tangga itu pokok tantangannya itu mesti masalah. Kita nggak mau cari masalah, tapi masalah itu selalu ada. Tapi ada masalah, insya Allah kita bisa menyelesaikan. Kuncinya satu, yang penting kita itu nggak ego terlalu tinggi, nggak ngeyelan. Orang kalau ngeyelan itu repot ya. Hidup rumah tangga itu kalau ngomong salah ya salah, kalau ngomong benar ya benar. Karena kita hidup itu yang kita perjuangkan itu yang benar, bukan yang salah. Kadang-kadang ini cerita ya, keluarganya salah pun dibelai. Tapi ini yang keluarganya kecil, walaupun benar mesti disalahin. Itulah buat saya itu nggak suka itu. Enak di dunia tapi bisa di akhir itu yang susah kita. Kalau di akhir siapa yang belain, nggak ada. Makanya saya kalau ditanyain orang-orang itu mesti saya jawab. Kita ditanyain orang saja harus kita jawab. Besok kalau kita di akhir ditanyain sama malaikat pun harus kita jawab, bisa nggak bisa kan di situ. Ini nyonya saya ini ya. Dia sebenarnya pendiam. Tapi kalau ngomong sedikit itu tapi berat. Ya memang manusia itu memang kelebihannya kayak gitu. Saling memahami. Apa kates tuh ya? Kak. Apa? Abang. Bayar. Ini bang. Anaknya apa? Bulat. Kan sudah pahit. Orang. Iya. Cucuku istri
Istri saya ini nggak senangnya itu yang pahit-pahit kalau makan apa-apa itu. Kalau saya itu enggak, senang yang seger, pedas, itu cocok buat saya itu. Nah, kesukaan orang itu beda-beda. Ada yang suka di kampung saja, ada yang suka merantau keluar kota, ada yang suka ke luar negeri. Di situ namanya manusia itu. Tapi hidup itu memang hampir sama lah ya. Pernah merantau sampai mana? Oh ini saya ini jarang-jarang ngomong, jarang-jarang tanya, tapi kalau tanya itu saya menjabarkan itu banyak sekali. Ini pernah setelah SMA ini saya ceritakan ya riwayat saya ini ya. Setelah SMA saya pergi ke Jakarta mungkin 3 bulan di sana ya, nemu teman saya itu. Lalu saya pulang, saya proses ke Malaysia. Ke Malaysia itu di sana itu saya kaget karena nggak pernah merantau ke luar negeri. Pertama kali ke Malaysia, ke KLCC ya di sana ya. Di sana saya bekerja, kerja keras atau kasar, orang Jawa ngomong semua kasar, di sana itu bayarnya ringgit. Sebetulnya kalau saya mengartikan kerja di mana-mana itu sama saja. Ada enaknya di luar negeri, dan ada juga ada susahnya di sana. Satu, nggak selalu dekat sama keluarga, orang tua. Kalau di kampung nilainya agak apa itu, maksudnya nggak terlalu mengeluarkan duit banyak biayanya, tapi di rumah pun juga setiap hari kerja, pulang kerja disambut dengan suami dan anaknya atau istrinya. Kalau suaminya yang kerja, istrinya yang menyambut. Kalau apa itu, istrinya yang kerja pun suaminya harus menyambut dengan apa itu, dengan senyum atau dengan bagaimana kan di situ. Tuh, kalau saya 6 tahun di Malaysia, 70% ya, hampir apa itu ya, hampir tahu daerah Malaysia. KLCC, Kajang, ada di Damansara, ada di Putrajaya, ada di Kulim, ada di Pineng, terus Sungai Long. Pokoknya saya itu hampir rata di Malaysia itu. Di belakangnya KLCC itu ada Exxon Mobil itu, saya pun di situ kerja lama di sana 2 tahun ya saya di sana. Kerja saya itu besi, walaupun besi pun bagaimana ya, ada orang bilang kalau kerja besi itu duitnya dapat banyak karena besi itu kan nggak bolong. Kalau yang pipo atau yang lubang-lubang bilangnya bolong, makanya dapatnya besar, bolongnya juga besar. Tapi itu hanya cuma bercerita yang nggak efektif lah kalau menurut saya itu. Pokoknya kita kerja dapat apa-apa itu ya harus kita itu dari nawa itu kita ya. Punya target. 1 tahun 2 tahun harus dapat segini, disitulah insya Allah, itu insya Allah sukses di situ. Kalau kita ini permisi ya, kalau kita itu makan pun apa adanya, kerja pun bersungguh-sungguh, tapi kadang bawa pulang duit pun nggak seberapa banyak pun ada. Namanya orang di DKI harus kayak gitu, harus mau menerima. Satu, Malaysia berapa tahun? 2 tahun pulang, sana lagi, pulang lagi, sana lagi, pulang lagi. 1,5 jam itu. Enaknya itu kalau kita sudah jadi TKI atau merantau ke luar negeri itu ya, enaknya dan juga susahnya saya ceritakan. Kalau kita berangkat
nyampe kita mau kerja itu susah hati ini. Harus 1 hari 2 hari. Tapi gembiranya enaknya adalah kalau kita sudah 3 tahun 2 tahun kontrak habis, ada yang dikontrak, gembiranya luar biasa. Bawa duit, belikan keluarga ini itu, nanti kita ketemu keluarga, bisa happy, bisa cerita. Wah, disitulah gembiranya. Surganya TKI mu di situ. Ayo nak mana yo? Mak ama yo. Ini putra saya ini ya. Putra saya umur 3 tahun, tapi dia pandai berjumpa rayu ini. Tua. 2 tahun. Nah, umur 2 tahun ya. Putra saya. Situlah surganya TKI. Pokoknya enak jadi TKI loh. Enaknya itu Paling enak kerja di mana ya? bentar, saya mau cerita di Malaysia dulu, ini belum selesai. Dan setelah itu nanti saya ceritakan lagi ya. Minum dulu. Ini loh nyonya saya, belum selesai cerita saya di Malaysia sudah tanya yang enak kerja di mana. Ntar di luar kota tuh, pokoknya pengalaman saya ceritakan hari ini semuanya, mulai dari awal sampai selesai ya ini. Setelah itu sampai di mana tadi? Bentar, kita makan dulu. Sampai mana tadi? Tadi. Oh, Kerja di Malaysia. di Malaysia. Nah, di situ TKI itu ya. Saya bilang tadi kuat ya. Orang TKI itu memang kuat. Perutnya harus kuat. Dompetnya itu harus kuat. Kenapa? Harus dikuatkan. Kita pertama di situ ya. Duit kita tukarkan ringgit, kita belikan. Kalau nggak ada pinjaman susah di Malaysia itu benar. Kenapa? Kalau nggak ada pinjaman, kalau di sana itu ada yang biasa 1 bulan bayaran Bu, ada yang 7 hari, ada yang 2 minggu di situ. Enaknya di situ, tapi ya alhamdulillah ternyata aman di sana itu ya. Walaupun kerjanya tinggi, tapi ya alhamdulillah sampai sekarang juga kalau kerja tinggi-tinggi masih berani saya. Nah, ini saya mau jawab lagunya saya yang kayak kan kita merantau gimana yang enak. Setelah di Malaysia saya pulang kampung, udah nggak di Malaysia. Ini belum nikah sama istri saya, ini saya mau ceritakannya. Saya itu kursus bahasa Korea 3 bulan di Malang ya. Saya mau ke Korea, tapi tujuan saya itu nggak ke sana dulu. Mau kursus bahasa dulu, kursus di sana sampai lama bisa annyeonghaseyo nih, annyeonghaseyo. Kok saya itu bisa bahasa Korea itu. Di ada guru saya itu dari Bali itu, Pak Putut itu. Pak siapa? Pak Putut pandai bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, saya belajar dulu. Sampai bisa, setelah bisa saya mencoba mendaftar. Itu nggak lewat PT ya, dia langsung di Kepnaker ya dia. Sana akhirnya saya keterima, tapi saya ikut tes bahasa sudah selesai, sudah hampir 60%. Setelah itu ada peluang, akhirnya pergi ke UNER. Di sana orang 6.500 itu. Di sana itu ada 2 gelombang. Yang lulus pertama itu ke pabrik, yang kedua itu di perkebunan. Terus saya gini, saya nggak punya keahlian apa-apa kalau soal di pabrik itu ya, tapi kalau soal di kebun, saya jamin saya bisa. Apalagi di bangunan pun saya bisa. Nah, saya milih 2 itu. Akhirnya saya masuk di situ, lama kelamaan saya tunggu, akhirnya enggak, ya memang belum rezekinya lah di situ. Memang belum dipanggil untuk pergi ke sana ya. Akhirnya saya berhenti. Setelah itu saya pikir-pikir, kok orang tua saya nggak usah ke sana, mending ke negara lain saja. Udah, saya nggak berani maksa saya sama orang tua saya. Tapi saya nggak terlalu
fokus ke Korea itu. Ketika saya pulang, orang tua ngomong kayak gitu, ada jodoh ya, ini jodoh saya ini, samping saya ini. Setelah itu nikah, saya di situ. Tujuan saya mau jadi PL di lapangan, bukan pemain, tapi saya itu ini pengalaman saya ini saya keluarkan hari ini semua. Jadi nyonya saya ini kalau saya tapi belum saya tanyain, dia suka saya itu. Ini kan satu kampung. Suka saya itu kan saya itu sering jamaah. Maghrib, isya subuh itu selalu di masjid tuh. Akhirnya oh ini kok baik hati orangnya kok selalu sering jamaah. Akhirnya dia apa itu orang tua sama orang tua kayak sedulur baya itulah saling apa itu akhirnya ya jodohin. Ada ceritanya. Terus kita setelah menikah kita ada ya saya sebutkan tadi PL tadi itu ya. PL di situ tuh saya belajar usaha sama nyonya saya di pasar. Namanya saya ada keinginan kain, saya aki kain. Oh baik di kampung sini tuh kain itu nggak seberapa lakunya diutang-utangin, tapi itu saya kan nggak mau beban. Akhirnya ganti lagi jualan apa itu bukan sayur-sayur tapi tim itu ya, tim dari nangka itu rawame itu. Akhirnya apa? Rawame waktu musimnya nggak ada tim, akhirnya bingung. Kita ganti lagi. Nomor 3-nya kita lagi apa yang kita usahakan, satu itu buah itu ada buah sembarang buah. Pokoknya saya itu pertama itu pergi ke pasar Kranji, tapi nomor 2-nya itu kita itu nunggu kendaraan dari Surabaya untuk mengirim ke arah Tuban. Itu saya berhentikan, saya minta apa duit apa ya duit dong, kalau ada duit. Oh no, es lawan ya, es lawan dulu loro. Kok layak nih? Nah setok deng, saya setok wae, nah diiris di loro lagi. Mau belikan layak tadi itu. Enak. Kalau ada. Beli kafe. Kalau dulu aja gitu. Ini anak putra putri yang ganggu ayahnya kontennya. Tekon jadi mau cerita bu, saat jual buah. Nah di situ akhirnya buah tadi lanjut sampai berapa tahun. Alhamdulillah saya selalu pede di lapangan. Nyonya saya itu di tempat di induknya atau di pasarnya saya keliling itu. Pokoknya saya dulu itu ya bukan di kampung, saya di luar kampung pun saya keliling itu buah itu. Alhamdulillah lancar aman. Kenapa? Karena kita pandai ngomong sama orang, tapi kita itu belum pernah menghadapi apa itu pembeli yang kena perempuan, kena perawan atau janda atau setengah tua. Pokoknya kita juga harus kuat lah, disitulah kita uji mental saya itu. Akhirnya saya kuat sampai lama lah. Alhamdulillah yang saya belanjain buah itu meninggal lebih kayak bu, ya meninggal. Ya mudah-mudahan diterima amal ibadah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Mas saya itu terus saya berhenti, saya ada peluang dengar saya itu kok ada apa itu dia itu langsung tuh ada terobosan ke apa itu TKI ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi itu bagaimana, saya penasaran itu, saya kan belum pernah ke sana. Saya izin orang tua saya izin mertua saya, dan juga izin sama nyonya saya. Itu mungkin anak saya itu sudah lahir ya Bu ya, yang putri itu sudah lahir lah baru berapa, belum tahunan kok, baru belum 7 bulan. Lahir satu. Berangkatnya itu 7 bulan. Ya maksudnya itu kayu kan apa itu prosesnya berangkat kalau pas 2 bulan. 2 bulan, berarti 7 bulan ya. Anak yang umur 7 bulan tambah 2 bulan 9 bulan ya. Enggak ini
putri saya itu sudah lahir 7 bulan, yaitu saya proses izin tadi yang saya sebutkan ya, akhirnya diizini sama orang tua saya, sama mertua, sama punya saya dengan modal bismillah. Dan yang saya bikin paspor sama medical riwariwi ngalor ngidul ngitan ngulon itu ya, itu dulu itu duit di tangan bener, utang sama keluarga sendiri maksudnya, nggak sama orang atau sama BRI atau sama BRI, kita pun takut untuk menyicilnya kan di situ keluarga. Terus saya juga proses medical sama paspor, ada orang ngomong kayak gini, misalnya kamu berangkat ke sana kuat gak panasnya, sana itu kalau kena panas itu bisa pingsan, nggak kuat panasnya. Udahlah, di sana pun manusia pun banyak, saya pun manusia, jangan kuat masa kita nggak kuat, ya kita harus kuat di situ saja. Pikiran saya, orang belum pernah apa itu menuju ke sana itu, orang belum pernah menjalankan ke sana itu, saya pun berani di situ. Kan gini, kita itu jalanin yang kita sudah tahu, tapi kita perjuangkan yang kita belum tahu kan di situ. Kalau menurut saya itu. Akhirnya kemarin ke Jakarta, saya di sana ada interview, kembali lagi ke pulang ke sana lagi 4 kali ya Bu ya, kayak Mbak Sepur itu. Ya, alhamdulillah dengan perjuangan itu saya, mudah-mudahan saya di sana insya Allah apa itu perjalanan lancar, dan pekerjaannya pun kita berkuat sekuat-kuatnya, apa maksudnya seberat-beratnya pekerjaan di sana. Saya bersemangat dengan keluarga, istri dan anak saya atau putri saya. Saya berangkat, saya menangis, orang tua saya juga menangis, mertua juga sedih, karena satu kampung pun nggak ada itu pergi ke sana itu, satu gelombang. Artinya di Jakarta belum berangkat, nyonya saya tanya, ya kapan berangkat? Lah disitulah saya itu di sana itu sudah niat pun masih kencang, tapi kok suruh nunggu 1 minggu lagi mau pulang itu emani maksudnya apa mulai kan berangkat wis pamitan karo ibu, karo mertua, karo bojo, karo tangga-tangga lu nang Saudi, kok masa kok 1 minggu disuruh apa itu lu kok mau pulang lagi, kan gimana nanti kan takut dia omeng-omengnya atau di apa ya maksudnya itu diceritakan kan gitu lah. Setelah itu saya pertahankan di Jakarta 7 minggu, tapi alhamdulillah setelah itu ada apa harinya dan jamnya itu berangkat ke jelas. Saya bersujud syukur akhirnya berangkat. Berangkatnya itu orang 45 kalau saya. Dari Jawa Timur Barat, tapi satu kampus saya itu belum ada. Saya kan orangnya kan nekat berani tuh. Sendirian, akhirnya terbang dari bandara Soekarno langsung menuju ke Jeddah. Ternyata di sana itu sebelum kita turun di Jeddah itu ya, atau keluar dari Jeddah itu, kok ada orang dari Jakarta. Nah ini salam buat Mas Fori ya. Dan Mas Fori itu waktu lepas turun dari pesawat kan itu mau ada check in keluar itu, oh ini ada orang ganteng tapi bahasanya Inggris kok pandai lah. Di situ saya tanya-tanya, oh ternyata ini yang bukannya mimpin ya, tapi termasuk bandara yang paling dhuwur, dan juga EG-nya juga oke, cara bicara juga oke lah di situ. Nah tanya, Bang itu jalan kemana? Ke Mekah atau Medina yang kita tuju untuk bekerja ini? Mas, ini kita harus ke Mekah. Alhamdulillah ke Mekah. Saya ini dadasan selalu sudah kalau mudah-mudahan kita bisa, mudah-mudahan bisa ke Mekah. Apa? Permen? Maaf, entek aja. Oh anak saya.
Saya mungkin ayah makan, ayah belum selesai makan. Namanya bola di depan loh. Ini bola enggak? Hmm? Mak mau apa? Mana? Ayah lah duduk ayah. Tonggo bari putra putri duda dada. Lama. Ganggu ayah wae iki. Kalau yang bawa itu bu, saya harus benar. Saya entong dong. Masa masih semangat terus, lu sudah. Lesu, kamu lapar sama? Hindi na cerita mo. Parang Yang baru sekolah Ano? apa? ngati ko ba? Tete! Ikro entong. Sa entong. Yes. Tadi cerita sama Dinggida ya, nggak juga ada cek ini mungkin ini belum itu dulu kita potong dulu situ ya, nggak settle ya. Terbangnya itu ya 9 jam. Saya ini lamanya kayak gini. Saya kemarin 1 jam. 9 apa 12 ba? 9 jam. Waduh, bener. Tapi ya nggak terasa namanya naik pesawat kok. Pesawat yang jitu loh, 9 jam. Ya, alhamdulillah lancar perjalanannya pesawat. Setelah itu saya keluar dari check-in pergi ke Mekah. Alhamdulillah Dalo. pergi ke Mekah. Nah di situ kita diturunkan lalu dibawa mobil khusus PT itu ya untuk pergi ke tempat berteduh kita atau tidur kita. Namanya Askanus, Askantah, Askanfok, Askan 1, 2, 3. Itu namanya kan bawah, tengah, atas kan itu vokal tangga. Tengah kan nus kan di situ ya. Itu kalau bahasanya saya ini sampai sekarang pun masih walaupun nggak hafal kan mesti bisa. Falak ya Habibi, kefalak ya Mu'alim, ya Ali enda fisul wala mafisul, ya Ali enda fitaban wala mafi, ya Ali nafat Indonesia fi maupun katir, ya Ali nafat Indonesia mafi kabir. Maksudnya ku Indonesia ku wong iku apa kok ora ono sing poster duduk wong kono yo gak aku. Pokoknya kan mesti ini bener kalau orang sana itu ya kalau kita melihat itu dangak lah bahasanya kan di situ dangak bener orang sana 180 dari 90 biasa di sana itu kalau saya lihat itu orang nggak punya gerigi jempolan semuanya sama loh hampir ini tangannya besar orang sana. Nah setelah itu ya tadi saya cerita di Askan ya, Askan besoknya berangkat ke kantor untuk melaporkan yang tadi Fori tadi itu yang garda di depan ya itu ya. Garda di depan, nah, dengan dia menerangkan begini. Oh pakai bahasa Inggris, saya bahasa Inggris pun tahu sedikit yang tahu lagi lo I love you forever itu ya kalau apalagi anak muda sekarang. Dulu ingatnya di situ saya. Good morning, good afternoon, good night kan di situ. Masih tahu lah itu ya. Nah di situ Mas Fori, dikasih baju, dikasih celana, dikasih rompi, dikasih topi lah. Di situ alhamdulillah dari suruh pulang makan. Uang makan pun belum keluar karena kita itu tapi sudah dikasih duit. Musuh nama Anggun itu kerja alhamdulillah mulai kerja di situ kumpul-kumpul pagi-pagi
Itu ketuanya itu. Ya alhamdulillah yang kita masukin itu di syarikat RPD itu, RPD Saudi Bin Laden itu, kalau itu grup lah, kalau kalian belum sana kan semua Bin Laden itu kan ada Samia, ada ABCD, ada, tapi saya kan di syarikat itu, syarikat satu tadi itu, RPD itu, emang orang pertama Indonesia saya itu, emang orang Madura beda gitu. Itu orang sana itu kalau ngomong yuk keras-keras tuh, iya. Bukan keras, memang nadanya kayak gitu. Ya ngomong kayak lagi Ali, kan tidak bisul, tidak bisul mafi kuas, itu maksudnya itu. Takut kerja di cuma apa itu gang, wah. Akhirnya di situ saya belajar otak saya loh. Orang itu bisa, saya pun harus bisa. Saya belajar bahasa Arab. Kenapa? Nah, saya naam, gak seberapa pakai orang misalnya, Pak. Ya, ayo, Pak. Kalau bahasa Arab itu, kan saya pernah mondok, itu mesti saya, walaupun nggak apa itu bisa itu. Oh, berarti wakil izin sampai segini bisa, begini, kefalak. Ya di situ saya belajar banyaknya, saya tahu. Pokoknya saya itu nggak makan nasi, bener. Makan nasi itu kalau benar-benar seperti ini lapar. Karena saya belajar. Nah, saya makan setiap hari itu harus ilmu tadi untuk belajar bisa bahasa belajar 2 bulan saya bisa. Itu 2 bulan saya punya ilmu, saya berani loh. Dan ngomong bahasa yang jelek, harban itu apa aku? Oh, berarti itu ahli bodoh. Akhirnya terima. Apa? Apa? Nanti. Dari situ saya belajar dari bahasa yang jelek-jeleknya saya tahu. Oh, kamu ngomong jahat ya, saya tahu. Awas lah kamu, saya bilang gitu. Oh iya gitu ya Mas Ali, yang enak kalau apa lagi mus. Makasih. Tapi suul kita maksudnya ketemu nggak megang aku seperti ya, saya tahu semuanya sih. Suka sama siapa lu? Bahkan kan dulu ya. Terus itu alhamdulillah setelah berapa bulan itu ya, ini mungkin ini saya mau tanya lagi, mungkin agak-agak malu. Ini saya sudah selesai ya kita sama Fori sama apa tadi itu ya. Nah ini keajaiban dunia ini benar. Waktu Bapak SBY masih jabat jadi presiden, saya kan kerja di dekat Ka'bah situ, sama Ka'bah berapa meter dekat lah pokoknya. Bikin aris itu yang kubah kayak gini tuh situ. Saya itu malam itu memang nih, kalau kita mau ketemu sama orang, saya mimpi dulu tuh. Ini nggak bohong loh ini ya. Ini cerita, ini nyata, apa yang kita jalankan, apa yang saya rasakan itu benar. Setelah itu kayak kerja itu Pak Habibie itu ya. Tapi tadi malamnya saya mimpi, tapi nggak saya seperti mimpinya ya. Saya itu jam 10 ya, mohon maaf ya keluarganya Pak Habibie, saya cerita ya. Karena Bapak mantan presiden sudah meninggal. Saya mimpinya malamnya mimpi pagi jam 9 ketemu sama Bapak Habibie. Semua orang Indonesia tuh nggak ada yang dia itu malu atau apa itu ya untuk mau tanya atau mau salam. Saya nggak keluar dari Ka'bah itu. Ini kelihatannya Pak Habibie lah yang cerdas dunia nomor 2 atau berapa, atau nomor 1 dia, nomor 2 lah ya. Nah, saya masuk ke arah Ka'bah, saya perkenalan. Assalamualaikum Pak Habibie. Waalaikumsalam Pak Habibie. Saya ini dari Indonesia, dari Jawa Timur, dari Lamongan. Saya itu Peluru, Kecamatan Solokolo, Kabupaten Lamongan. Nama saya ini Mas Ali, saya bekerja di sini. Pak Habibie tanya begini, di sini jumlahnya orang Indonesia berapa? Yang di syarikat saya itu kurang lebih itu masih berapa itu, masih hampir 400-an, karena baru berangkat di situ. Nah, Pak Habibie ngomong kayak gini sama saya, Mas Ali,
utamakan di sini itu persatuan. Kalau kamu bersatu sama semua dari Jawa atau dari mana seluruh rakyat Indonesia, kalau kamu bersatu bisa mengalahkan semua. Ya, terima kasih atas apa itu arahnya Pak Habibie, saya bilang gitu. Terus saya tanya, Pak Habibie kok hanya apa itu maksudnya kesini hanya umroh, atau saya bilang gitu. Enggak, saya ini diutus sama Pak SBY ya, waktu ada, ya saya terangkan Pak, diutus Pak SBY, orang Indonesia 4 mau dipotong, setelah itu Pak Habibie ke sana, akhirnya nggak jadi dipotong. Karena Pak Habibie yang bukan ditakutin, yang disegani otaknya Pak Habibie sama orang Timur Tengah itu. Benar itu. Nah, setelah itu dia mampir ke Mekah umroh dan ketemu sama saya, tapi alhamdulillah Pak Habibie ngobrol sama saya, akhirnya sampai pergi ke mana itu, pergi ke Darul Tauhid. Akhirnya ada pesan-pesan, tapi nggak usah saya sebutin semuanya ya. Pokoknya intinya mereka itu selalu memberi saya semangat, memberi saya untuk satu, jangan sampai nggak persatuan itu, bersatulah. Masalah berat kalau dirasakan orang banyak itu saya dengan masalah. Ya memang terbukti saya laksanakan tuh. Ada orang yang tangannya patah, ada yang meninggal, ada yang apa. Semua santunan kompaknya orang itu luar biasa. Benar tuh. Nah disitulah akhirnya kita itu bisa menyelesaikan semua masalah di situ. Ada orang sana, saya sebutin mana negara ya, kadang lu pakai apa, karena kepala kayak gini. Akhirnya apa saya omongin, saya bilang kalau orang Indonesia sudah dipegang kepalanya, ini benar, memang dia nggak terima, itu semua sudah ada, saya bilang gitu. Akhirnya apa, oh gitu ya masalah, ya kalau orang sana dipegang pantatnya kayak gini, memang dia nggak terima. Tadi sebaliknya, orang Indonesia kalau sudah di kepalanya kayak gini, memang nggak terima. Terus sudah diterangkan kenapa, lihat ini tempat makan, buat makan, hidung buat bernafas, mata buat melihat, otak buat mikir, telinga buat mendengarkan. Saya bilang kayak gitu. Nah disinilah masuk yang mahal semuanya di kepala sini, saya bilang gitu. Kalau pantat itu ya perlu sih, bukan kita itu itu memojokkan, enggak. Pantat kan cuma tempat apa itu buat BAB kan di situ. Saya bilang kayak gitu. Kalau perempuan memang kalau dipukul pantatnya memang dia nggak terima kan di situ. Kalau laki sama laki-laki nggak dipersoalkan, nggak apa-apa. Nah disitulah ya mesti sama Bapak Presiden Habibie sampai di situ dan lanjut lagi ini. Ketemu orang hebat lagi, alhamdulillah. Kalau sama nggak percaya, lihat itu di FB saya, ada Sun Wong Bin Laden, itu ada foto saya sama Bapak Presiden Joko Widodo itu waktu tahun 2000 berapa Bu, 14 ya Bu ya, waktu dia mau mencalonkan pertama itu, kurang 3 hari dia ke sana umroh itu, ada yang ngecek ikramnya begini atau begini, itu biarinlah orang mengecek itu di situ, memang orang nggak suka kok. Yang penting saya bercerita ini. Bapak jangan ambilkan air. Cerita itu nyoto. Nggak usah di situ, sini nak. Loh. Gara-gara ibu. Mak aku dulu ya, santai, relax bu, tenang bu. Tujuannya sebenarnya kau pengen tak ceritain kau ya, aku nyoto cerita mulai cerita lah kayak ikhlas dia mulai tujuannya. Nah jarang ketemu, walaupun di Gresik pun jarang ketemu. Saya cerita dulu di Gresik. Jam 4 saya bangun ke pasar, jam 6 pulang sarapan, ngantarkan anak sekolah. Setelah ngantarkan anak saya sekolah pulang jam 12, balik kerja lagi. Janganlah.
Umur kok suka sana aku. Air, Pak. Air. Sana ke. Bisa dengan kota 30 menit, itu 40 menit, 20 menit aja. Kita ambil ikut tenang ini. Numpas sepeda. Ya, nah kalau gue duit ayah kan. Tunggu es ya. Ya lah tumbas. Ayah saya beli es aja. Iya. Ayo wae tadi kayak. 50 ya. Karena tuh cilik, Kok Pak. kok ngakak kok kau. Oh. Bisa jarang ketemu kalau kangen itu saja karena saya. Untuk boleh. Mana? Ini ke sini. Kalau kantor gue kalau nak, Ayo. ya jarang ketemu. Kalau hari Minggu ini baru ketemu, bisa makan-makan, bisa bercerita yang romantis kan di situ. Sebetulnya kita setiap hari ketemu itu bukan bosan ya. Apa yang diceritakan kalau ketemu orang-orang kita ngobrol kan namanya romantis kan di situ. Dilanjut ke Mekah lagi ketemu ini Bapak Presiden Joko Widodo sebelum dia jadi presiden ya waktu mau coblosan kurang 3 hari dia akan ke sana lagi umroh melaksanakan umroh itu. Nah di situ saya kan kerja di situ saya dengar akhirnya apa saya di situ bisa foto-foto sama Bapak Presiden tapi HP saya masih jelek itu ada yang bilang ini editan Mas Ali ini palsu kah atau apa terserah nggak apa-apa yang penting saya itu benar apa yang kita jalani apa yang kita nyatakan di situ memang HP masih jelek di situ ya waktu itu HP-nya masih jelek kalau sekarang ya walaupun nggak mahal ya lumayan sudah imbang sama tetangga atau teman-teman kan di situ. Ketemu Bapak Jokowi di depan Darul Tauhid ya ini nyata loh. Tapi sebelumnya saya malam itu memang mimpi di situ. Saya nggak tahu saya mimpi beneran tuh. Mimpi nggak bisa saya tunjukin ini. Akhirnya jam 9 atau jam 10 saya ketemu, saya bersalaman, berselfie di situ ya alhamdulillah bisa berselfie sama almarhum Pak Presiden Habibie. Setelah itu kedua Pak Presiden Joko Widodo, sehat terus ya Pak ya. Saya pernah dengar atau saya lihat selalu mengikuti Bapak ya. Kalau di pikiran saya semakin banyak masalah, insya Allah semakin besar pikiran kita karena kita pelan-pelan bisa menyelesaikan di situ. Kita sebetulnya banyak cerita nggak perlu, yang penting kita itu sedikit bicara tapi banyak kerja. Itulah orang hebat, orang jenius di situ. Lah setelah itu kita meneruskan kembali lagi kita ketemu di Mekah ya berselfie di situ dan kita semua dari Syarikat RPD atau teman saya itu yang mendoakan waktu itu di Mekah sana ya mudah-mudahan Bapak Presiden Joko Widodo ke sini umroh bisa melaksanakan umroh dengan keluarganya dan bisa maksudnya dengan doa Bapak Presiden waktu di depan Ka'bah atau waktu di situ akhirnya diijabahi sama yang kuasa. Itu memang Bapak Jokowi jadi memang sudah diundang sama yang kuasa untuk pergi ke sana umroh waktu itu. Bagus itu pokoknya cita-citanya Bapak Presiden Jokowi itu memang luar biasa. Ya mudah-mudahan saya walaupun nggak jadi penjabat ya saya ingin seperti Bapak Presiden Joko Widodo bisa berangkat ke Mekah umroh, bisa masuk ke dalam Ka'bah itu memang super hebat itu, super hebat. Nggak semua presiden bisa kayak gitu, itu memang benar. Karena apa? Karena Allah itu sudah membukakan di situ, memang sudah mengundang Bapak Presiden Joko Widodo di situ. Ya, setelah itu, ya alhamdulillah, akhirnya saya setelah bertemu sama Bapak Joko Widodo, setelah dia lepas dilantik, ada kejutan lagi, saya dipanggil sama orang kantor. Ini tadi nyata beneran. Saya ditanyain orang kantor, "Li, kamu ini keluarganya presiden ya?" "Enggak. Pertama sama kamu bawa presiden Pak Habibie, sekarang saya ketemu sama Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah selesai dilantik. Kok romantisnya kalau di situ bisa selfie, bisa ketemu jabat tangan lah." Karena semua itu awalnya sudah menentukan memberi untuk kita bisa bertemu sama orang hebat-hebat di situlah. Ya mudah-mudahan saya sama keluarga saya menjadi orang
orang hebat. Maksudnya hebatnya kayak gini ya, bukan kita itu sombong atau gimana, enggak. Hebatnya apa? Kalau kita bisa menyelesaikan masalah, berarti kan kita orang hebat. Kita bisa mengarahkan orang yang nggak benar, bisa mengarahkan orang yang benar, berarti kan di situ kita hebat. Situlah ya. Ya pokoknya cerita saya itu, tapi alhamdulillah dengan sejak kayak gitu itu memang luar biasa. Ini sejarah saya ini. Karena kita itu harus punya sejarah. Sejarah karena penting sekali di situ. Setelah itu, kita kembali lagi. Kita semua dari syarikat LPD mendoakan Pak Presiden Joko Widodo jadi presiden. Ya, alhamdulillah terkabul karena yang kuasa sudah menginginkan Pak Presiden Joko Widodo jadi presiden memimpin masyarakat Indonesia. Presiden setahu saya yang paling hebat itu Pak Presiden Joko Widodo, mulai dari awal kena demo, caci maki pemerintah, tapi mereka hebat, gampang goyang lagi situlah. Saya salut dengan Pak Presiden Joko Widodo itu, nggak pernah ada marah atau begini, nggak. Mereka apa yang dia kerjakan buat rakyat atau masyarakat, dia selalu seperti itu menjalankan itu. Nah, setelah itu kita makan tinggal sedikit ya, pokoknya ceritanya itu memang luar biasa. Tapi saya teruskan lagi setelah saya dipanggil orang kantor, saya dimarahin, "Li, kamu ini benar-benar keluarganya bisa." Saya bilang enggak, saya sudah duduk, dia nggak percaya. Hanya di situ topi saya kuning dilepas, saya dikasih topi hijau di kepala saya. "Ali, kamu di sini nggak ketua, nggak kepala. Saya di sini, kamu di sini harus jadi komander." Apa maksudnya komander? Ada masalah di sini kamu harus bisa menyelesaikan. Nah, di situ ada tangannya patah, orang meninggal, ada yang sakit di dalam, ada yang kena masalah apa. Saya yang apa itu menyelesaikan. Belum selesai kontrak, saya buat jaminan sudah 2 bulan ada masalah di rumah. Saya di situ yang menyelesaikan. Kalau kamu lihat, saya kasih kepercayaan sama orang kantor. Saya nggak menilai apa itu bayaran saya, tapi dari negara Indonesia yang dari syarikat lain-lain yang bisa dikasih kursi di situ, saya ada kursi di situ, tapi sudah dari PT Indonesia, tapi saya itu diangkat dari sana. Orang 625, saya sendiri yang diangkat itu. Ya nggak tahu, memang itu sudah dengan izin Allah, makanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saya kayak gini, memang ceritanya itu memang luar biasa. Istri saya pun nggak saya kasih tahu, bahasa segini saya di sana jadi komandan, jadi pemimpin. Kalau ada masalah apa-apa mesti saya dipanggil orang di sana ya Pak ya, di semua, iya, bagi semua rakyat Indonesia yang menonton video saya ini. Ada di rumah saya, dia paling mau bahasa Arab, dia sudah kursus sekolah di mana-mana, tapi dia pergi ke kantor, orang Indonesia, orang kantor nggak ngizinin. Kamu harus bawa Ali ke sini karena Ali sudah saya jadikan komandan. Ali mengizini kamu pulang, nggak apa-apa, karena dia belum habis kontrak Pak. Nah, kita kan dikontrak 2 tahun, setelah itu nambah 1 tahun, terus 3 tahun, terus berapa tahun lagi kan di situ. Ayo, akhirnya Pak Ali Ta'ala enda fin ana ibu enda fi maktab is muskil ya mu'alif is muskil na bal Indonesia wa na bal Indonesia fi kalam malatul ana ma fi ma'arif, maksudnya dia selalu ngomong Ali wa fi kalam kira-kira alatu wal gururu Indonesia Ta'ala ya sura-sura ya. Sabar, mungkin anak 5 menit anak biro maktab is muskil ya habibi. Ada ibu muskilah Ali, ada ibu fi Indonesia. Enak kamu saya tanya ini berapa kontrak, 2 tahun, masih ada 5 bulan. Terus orang sini nggak ngizinin kalau nggak apa itu, kalau nggak 2 tahun. Terus saya jelaskan kayak gini, udah ini kan 2 tahun, saya kan tiket pulang pergi, kamu saya jalanin, dikasih dari pihak kantor tiket pulang saja. Kalau ke sini nanti tiket sendiri nggak apa-apa. Nah, kamu harus ke sini ya, kalau nggak ke sini saya yang kena tekanan karena saya ini kan jadi kerja sama orang kantor. Ya, saya janji kok, ini masalah saya kan sudah apa itu sudah insya Allah selesai, karena ini kan istri saya pamitan ke sini normal, sekarang nggak normal karena bilang ini saya selalu dimusuhin. Ya udah, sebenarnya kamu pulang tuh nggak usah kamu marahin istri kamu arahkan yang benar. Kalau dia nggak mau ya udah, tergantung kamu. Di situ akhirnya alhamdulillah pulang ke sini, ya ke sini lagi dia sudah nggak mau.
namanya apa? Jeruk mau? Jeruk sini nak. Jeruk. Ya mau loh ini. Mau. Iya nanti kayak itu pulas kan. Hah? Jeruk bisa dijadikan sambal. Iya jadikan sambal jeruk namanya ya. Awas nak. Iku loh, anu jopo loh nak kalau. Ayolah, kan jopo es dibelikan mbak. Anaknya lagi mau makan mau minum es bareng-barengnya. Dari situ lah pokoknya ceritanya saya di situ. Akhirnya dia pulang kembali lagi ke Mekah. Masalahnya selesai. Dia menganggap saya bawa cacan, bahwa saya bersyukur masalah dipercaya sama orang kantor. Akhirnya saya bisa pulang, masalah saya selesai. Saya ajak keluar dari dari mertua. Saya sewakan kontrakan rumah, akhirnya dia ayam tentrem di situ. Kan saya di sini mau melanjutkan bekerja. Mas Ali, terima kasih atas waktunya buat sampean tadi itu beri makanan, minuman. Saya kadang sakit dipijetin, nggak usah dipijetin, cukup obat saja saya bilang gitu. Nah disitulah pokoknya saya ceritanya di muka itu memang luar biasa, benar itu. Saya ini jadi TKI, saya bilang kepada semua orang itu ya, kita itu berangkat haji atau berangkat umroh itu bukan harta, bukan kekayaan kita, atau bukan duit kita yang banyak, enggak. Yang kuasa kalau sudah mengundang kita ke sana, lewat apapun bisa nyampe di sana. Tahun ini Mas Ali pergi sampai di akhirnya bisa di sana. Karena semua itu ya itu bisa saya terangkan nanti. Kita sudah diundang tahun ini pergi ke sana, nggak tahu lewat apa atau lewat kapal, lewat terbang, lewat TKI, bisa ke sana. Insya Allah janji Allah itu tepat kok. Nah disitulah saya itu merasa diri saya lah, disitu saya bisa menjelaskan janji Allah itu tepat. Yang penting kita itu mau menjalankan perintahnya Allah, yang diperintahkan Allah yang benar, dan juga melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah di situ. Kenapa? Kita ngomongnya baik, tapi kenapa? Saya mau bercakap ya, hati sama mulut itu beda loh. Kalau mulut sudah sama hati, itu nggak bisa goro loh. Kalau mulut sama hati ini masih belum setara, ngomongnya bagus mulutnya, tapi sebelah mulutnya itu jahat. Kalau hati itu nggak bisa bohong. Apa? Tapi yang mulut itu bisa berbohong. Apal saya itu saya sudah merasakan di situ. Nggak gampang, nggak semudah yang kita rasakan. Dunia itu berat, tapi beratnya kalau kita mau menjalankan pelan akhirnya nggak jadi berat, akhirnya jadi ringan. Di situ. Setelah itu saya di sana. Setelah saya di sana tahun pertama 3 tahun pulang, bukan Bang Toib tapi Bang Ali ya. 3 tahun saya di sana itu. Main di situ di luar, kalau main itu enggak. Halo Mas. Iya. Jak muka ya rumah ini kena itu. Kalau kawan-kawan TKE. Ayo, main di luar ayo. Enggak Mas. TKE ganggu Adek, aja gitu. keluar dulu. Ayo main di luar sih. Skip coba. Orang usah buka sih. Enggak ada namanya. Ini lah teh. Ini anaknya lagi olahraga ya. Biasa kalau hari Minggu ini selalu mumet sama ayahnya sama ibunya. Nah ini makanya pun sampai belum habis, ini tinggal sedikit lagi ya, nggak apa-apa. Sampai kita bercerita tentang pengalaman, karena pengalaman itu penting sekali. Cita-cita saya dari dulu ya, kita itu sering keluar kota, keluar negeri. Kita itu mempunyai pengalaman yang luar biasa, apalagi kita bisa keluar kota sendiri tanpa keluarga, tanah ahli, kakak adik. Itulah kamu mendapatkan ilmu yang hebat sekali ya. Keluar negeri, buka meliti, masuk meliti, rawopo,
api mlete dhewe. Aja mlete mus keluargane owake mlawet tengkerak apik ngono kuwi yo. Mlete ini membelain teman kita, saudara kita, dia nggak bisa bahasa, dia nggak bisa menyelesaikan masalah lagi. Situlah belajar di situ. Itu kalau buat saya sendiri lah, tapi nggak tahu buat orang lain. Saya ini bangga karena di diri saya ini ya, apa ya, kemana-mana itu selalu bukan dibutuhkan teman, tapi ada solusi dari saya tuh. Karena saya pengalaman itu memang ya nggak bisa diandalkan, tapi ya saya arahkan, saya tunjukkan begini begitu, dia pun percaya. Karena saya ini sudah menjalani, nggak usah kamu terusin kayak gini, mungkin kamu belum habis banyak, akhirnya mau. Nah disitulah kita itu semakin banyak teman, insya Allah semakin banyak rezeki ya, semakin banyak yang nge-like atau subscribe saya atau selalu menonton video kami ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Mudah-mudahan jangan bosan melihat video saya, karena video saya ini video apa adanya, gak usah yang aneh-aneh, yang ceritakan apa yang saya jalani setiap hari, setiap jam, setiap malam, setiap siang ya, kayak gini saja. Konten ini konten keluarga ya. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan bisa tercapai dengan itu, walaupun ingin saya langsung, tapi kan kita perlu proses dulu. Yang penting kita itu nggak usah banyak protes, yang penting kita itu semangat, karena kita itu dilahirkan itu semua lah ini, mungkin kita itu ngegem kayak gini, kalau dunia digegem dewa ya toh itu, tapi ini semakin berkering ini tangan kora kuat. Apa yang kita jalanin itu, apa dosanya banyak sekali atau cuma sedikit ya, disitulah kita, hanya kita itu belajar berbuat baik. Janji Allah itu pasti, pokoknya apa-apa itu kalau kita sudah diundang kemana saja itu insya Allah sudah ditentukan dengan harinya, dengan jadwalnya, insya Allah kita itu berangkat ya. Yang penting kita itu semangat. Semangat itu adalah kunci pertama buat saya, bukan orang pandai. Kalau orang pandai itu ya bisa diarahkan ke orang-orang, kalau orang pintar. Kalau semangat di mana saja, di tempat susah, gembira, berlapar, banyak masalah, kalau kita semangat, insya Allah disitulah kita bisa menemukan semuanya. Karena semangat itu penting sekali ya. Semua teman-temanku di sini harus kita bisa semangat bekerja, semangat belajar, yang lagi belajar, yang lagi apa tuh sama nyonyanya berjuanglah, yang semangat, yang ikhlas, yang mulut sama hati kita samakan. Nggak usah kita itu di luar menjelek-jelekan keluarga atau mertua atau keluarga, nggak usah. Aib itu nggak usah dibuka kemana-mana ya. Yang penting kita itu bisa ada masalah kita selesaikan, ada kekurangan ya kita apa itu ya kita cakepin kalau bahasa Jawanya di situ ya. Pokoknya buat enjoy. Kita sambil makan ya. Masih sedikit lagi Bu, diwangi Bu. Kalau saya ini kalau soal ngoceh, soal cerita, waduh nggak ada bandingnya saya ini. Memang pengalaman saya memang luar biasa. Di Kalimantan 7 bulan saya di sana sama teman saya yang hafal Quran sama istrinya di situ. Teman saya dihargai sama orang di sana. Timbulannya saya juga dihargai karena saya temannya. Teman kita baik, kita pun dipandang di sekitarnya pun juga orang baik kok. Semua manusia adalah di situlah. Ini pengalaman saya mulai dari muda sampai saya sekarang, sama nyonya saya nih hidup di Gresik ini ya. Ceritanya kayak gitu. Pokoknya kita berlomba-lomba terus mencari kebaikan. Kita semangat terus. Pas tabuk khair disitulah ya, pokoknya kita itu, pokoknya saya sama nyonya saya ada masalah kita selesaikan,
ada masalah nggak usah kita tuh marah-marah dengan tetangga, dengerin anak kita, putra-putri kita nggak bagus. Jadilah kita ini sebagai orang tua yang hebat buat keluarga, bukan buat kepada orang lain. Yo. Nah, Dah. oke ya. Bukan. Nah ini masih ada sedikit ini ya. Oke ya, sebelum kita tutup atau sebelum Lanjut cerita besok. cerita besok lagi. Episode habis ya, selanjutnya. selanjutnya pokoknya pengalaman saya ini luar biasa. Ini baru poin-poinnya Masuk saja. Gresik. Mulai dari proses nanti ke Gresik, ke Kalimantan, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Episode Malang, selanjutnya. di situ. Oke ya, sekian dari kami. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tonton terus video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Oke, Alif Family selalu di depan karta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.